dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Seni Topeng Batak. Karya seni yang hampir tidak pernah absen dalam upacara tradisional Batak. Iya teman, Sumatera Utara dikenal juga sebagai tempat permukiman suku Batak. Biasanya suku Batak diidentikan dengan Danau Toba dan Pulau Samosir. Namun ternyata suku Batak sendiri terdiri atas Angkola, Karo, Mandailing, Pak Dairi, Simalungun, dan Toba. Iya teman, kekentalan nuansa budaya yang sudah mengakar di suku ini membuat masyarakat tidak pernah meninggalkan upacara adat tradisionalnya yang biasanya diiringi dengan tarian topeng. Salah satunya adalah upacara penguburan masyarakat yang meninggal. Iya, di setiap daerah di suku Batak, topeng Batak memiliki sebutan yang berbeda. Gundala-gundala adalah sebutan orang Batak Karo, sedangkan orang Pak Dairi menyebutnya dengan mengkuda-kuda. Terdapat juga topeng Tapanuli dan topeng Simalungun. Iya, topeng atau kedok adalah gambar atau pahatan dalam bentuk muka orang atau binatang. Topeng pada umumnya dibuat dari kayu teman, meskipun ada pula dari bahan lain yang dibuat demikian rupa, sehingga dapat dipakai di bagian muka atau kepala orang untuk keperluan upacara atau tarian. Muka yang digambarkan adalah watak-watak tokoh-tokoh atau simbol-simbol tertentu yang dapat memberi efek seperti yang dikehendaki oleh penciptanya. Iya, topeng-topeng dengan efek magis telah lama tumbuh di dalam masyarakat teman. Gambar topeng yang digoreskan pada kendi atau gerabah lain, pada perunggu, genderang perunggu, dan lain-lain sudah ada sejak masa prasejarah. Topeng ditampilkan pada upacara memanggil hujan misalnya. Juga sebagai hiburan raja-raja, baik yang masih hidup maupun yang sudah menjadi arwah. Raja-raja adalah pelindung kerajaan atau seluruh masyarakat. Penampilan topeng di Batak Karo, Simalungun, Tapanuli, Pak Dairi cenderung pada bentuk teater, seperti halnya tari topeng yang terdapat di Jawa, Bali, dan Madura, yang berlatar belakang falsafah kehidupan yang digambarkan secara estetis dengan iringan musik dan lagu. Bedanya teman, pertokohan topeng Batak lebih terbatas dibandingkan dengan topeng Jawa, Bali, dan Madura. Di lingkungan masyarakat Batak, seni topeng maju pesat sejak awal abad ke-20 ini. Nah, tema, dasar, atau latar belakang perkembangan seni topeng di lingkungan masyarakat Batak itu sama teman, yakni sebagai sarana untuk memanggil dan memuja roh nenek moyang. Berikut adalah seni topeng dari berbagai rumpun suku Batak. Yang pertama, topeng Simalungun. Ya, cerita yang masih sangat berkesan di kalangan masyarakat setempat, perkembangannya seni topeng di daerah Simalungun berasal dari kisah sedihnya keluarga Raja Simalungun. Putra tunggal raja meninggal dunia. Raja sedih, apalagi sang permaisuri atau Puang Balon menjadi merana. Seluruh kerajaan diliputi mendung kesusahan. Dalam kesulitan semacam ini, timbullah upaya di kalangan masyarakat untuk menghibur keluarga raja. Tetapi lama tak kunjung berhasil teman. Kemudian ada gagasan yang cemerlang, yakni menyelenggarakan pertunjukan dengan lakon yang lucu dalam bentuk tari topeng. Topengnya dibuat dari pelepah bambu atau sejenis itu. Dibuat dalam bentuk dan ekspresi yang lucu serta ditarikan dalam tata gerak yang lucu pula. Iya, raja dan Puang Balon dapat terhibur. Kemudian tari topeng ini berkembang dan merakyat, serta sangat digemari dengan sebutan tari huda-huda. Topengnya sendiri makin sempurna ya, bahannya bukan pelepah lagi, melainkan kayu yang tahan lama, dengan ukiran dan warna yang menarik dan bergaya lucu. Topeng Simalungun ini diduga merupakan tahap awal dari topeng Batak pada umumnya. Pada dasarnya, topeng Simalungun terdiri atas 4 tokoh saja, yaitu 1 wanita, 2 pria, dan 1 burung.
Gaya wajah yang tidak seram tetapi romantik dan cenderung lucu. Ekspresi rendah hati tetapi optimis. Mempesona sesuai dengan latar belakang sejarahnya, yakni untuk menghibur keluarga raja yang sedang duka nestapa. Yang kedua, topeng Tapanuli. Ya, seperti halnya di daerah Simalungun, di daerah Tapanuli seni atau pertunjukan topeng juga dari cerita rakyat tentang kedudukan raja dan permaisuri karena kematian putranya yang tercinta. Di sini, tokoh topeng yang untuk menghibur terdiri atas sepasang pria wanita dengan ukuran topeng sekedar cukup untuk menutup muka. Dipergunakan dalam bentuk tarian dengan tetabuhan tanpa dialog khusus. Nah teman, ada juga si gale-gale yang artinya lemah lembut. Adalah boneka patung kayu berbentuk manusia pria remaja dalam ukuran yang mendekati natural, dilengkapi kostum tradisional Batak. Tiap-tiap bagian tubuhnya diberi persendian dan tali sedemikian rupa, sehingga seseorang atau dalang dengan diiringi gendang dapat memainkannya seperti gerakan-gerakan seorang remaja putra yang seakan-akan hidup. Si gala-gala atau si gale-gale dengan demikian termasuk seni teater boneka atau puppet teater. Latar belakangnya sama teman, yakni menghibur ibu yang kematian satu-satunya putra yang berangkat ke medan perang di usia remaja, sehingga mengalami duka nestapa yang amat dalam. Bahkan si anak yang telah menjadi mayat itu dipeluk terus, tanpa menghiraukan proses pembusukan yang terjadi. Pada suatu saat ketika sang ibu terlena, tidak sadarkan diri, seorang seniman pematung mengganti anak tersebut dengan sebuah patung, dan mayat si anak pun dikuburkan. Setelah sang ibu sadar, diberitahukan bahwa sang anak mulai sadar atau hidup kembali, tetapi dalam keadaan lemah atau si gale-gale, kemudian berkembang menjadi seni boneka yang seakan-akan hidup dan amat digemari oleh seluruh masyarakat Batak. Juga teman, diikut sertakan sebagai pengisi upacara adat kematian, memanggil roh dan pemujaan roh nenek moyang yang dianggap baik. Namun teman, pertunjukan si gale-gale menjadi hiburan masyarakat luas. Ya, karena fungsi sebagai upacara religius magis dilarang oleh agama Kristen, Islam yang datang kemudian. Yang ketiga, topeng Pakpak Dairi. Bila dibandingkan dengan daerah Simalungun di daerah Pakpak Dairi, seni topeng tidak begitu berkembang. Pertunjukan ditujukan untuk upacara ritual di samping sebuah hiburan dan lebih cenderung pada ritual magis. Yang keempat, topeng Karo. Seni topeng atau gundala-gundala di daerah lebih muda bila dibandingkan dengan seni topeng Simalungun dan Pakpak Dairi. Di Kabupaten Karo, topeng tradisional masih banyak kita temui seperti di desa-desa Sukanalu, Juma Padang, Guru Singa, Siberaya, Kubu Calia, dan Lingga. Di daerah Karo, topeng dipertunjukkan pada hari-hari besar nasional, di samping upacara-upacara adat dan tontonan rakyat. Ya, yang bersifat pendidikan. Juga untuk upacara tolak bala, penaburan benih, dan penyambutan tamu agung dilakonkan dalam gaya komedi tanpa dialog. Pemain terdiri atas 5 orang yang berperan sebagai raja atau panglima, permaisuri, putri raja, menantu, dan musuh atau burung genda-gendi. Bahan dan proses pembuatan topeng. Bahan baku topeng adalah kayu yang cukup keras yakni sangketen, dilengkapi dengan bambu, ijuk, dan lain-lain. Termasuk kain ya. Kayu yang dibuat itu diukir berbentuk wajah. Bagian dalamnya dibuang sehingga berbentuk cekungan yang sesuai dengan bentuk muka orang. Berikut lubang untuk mata dan angin-angin. Topeng burung
sigurda-gurdi. Topeng burung sigurda-gurdi, paruhnya juga terbuat dari kayu yang sama. Kerangka atau badan burung yang dapat dimasuki orang dibuat dari bambu dan ditutupi kain. Topeng, lebih tepatnya boneka atau patung si gale-gale, sesuai dengan bentuknya yang khas dan rumit itu merupakan karya seni khusus yang dibuat secara khusus pula. Teknis persendian dan tali temali di sini sangat penting agar dalang dapat menghidupkannya dalam permainan. Di samping itu teman, pakaian dan tata rias juga memiliki peranan penting. Seni topeng Batak adalah karya seni dekorasi patung sekaligus pentas yang tumbuh dari sejarah, tradisi masyarakat dalam alam Batak. Kelak memberi ciri dan kebanggaan berlatar belakang nilai budaya yang luhur, yakni kesetiaan. Nah teman, itu tadi adalah seni topeng Batak, karya seni yang hampir tidak pernah absen dalam upacara tradisional Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.